Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Irma Devita di channel Edukasi Hukum paling asik, paling informatif, dan pastinya gampang dimengerti. Hari ini kita bahas satu topik yang penting banget dan sering banget ditanyain, yaitu nikah udah lama, anak udah 2, tapi pas mau bikin akte kelahiran baru sadar, nikahnya belum pernah tercatat di negara. Tenang. Kalau kamu pernah atau lagi ngalami hal ini, jangan panik dulu. Karena ada solusinya, yaitu isbat. Di video ini kita bakal bahas tuntas apa itu isbat nikah dan siapa saja yang bisa ngajukan. Dan gimana cara ngurusnya biar nikah kamu sah secara hukum. So, jangan di skip ya. Langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama. Let's explore. Oke, pertama kita bahas dulu ya, sebenarnya apa sih itu isbat nikah? Jadi begini, isbat nikah adalah permohonan ke pengadilan agama buat mengesahkan pernikahan yang sah secara agama, tapi belum tercatat secara negara. Biasanya terjadi kalau pasangan nikah secara siri, alias cuma nikah secara agama saja, tapi tidak dicatat di KUA, alias kantor urusan agama. Dan ini penting banget ya, soalnya kalau pernikahan kamu tidak tercatat, berarti negara nggak mengakui secara hukum. Akibatnya bisa panjang karena nggak bisa bikin akte kelahiran untuk anak, susah urus warisan, dan nggak punya bukti hukum kalau ada masalah. Landasan hukumnya apa? Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015. Jadi isbat nikah ini prosedur yang legal dan resmi ya, bukan jalan pintas, tapi prosedur hukum yang sah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang butuh mengajukan isbat nikah? Jawabannya banyak. Contohnya nih ya, 1. Pasangan yang nikah siri dan nggak tercatat di KUA. Yang kedua, pasangan yang nikah dulu di luar negeri tapi tidak dicatat ulang waktu balik ke Indonesia. Yang ketiga, dokumen nikah hilang atau rusak dan datanya nggak ada di KUA. Yang keempat, pengen bikin akte lahir anak tapi nggak punya buku nikah. Yang kelima, mau urus warisan, tunjangan, atau hak perwalian anak tapi status pernikahannya belum bisa dibuktikan secara hukum. Jadi jangan salah, isbat nikah bukan cuma buat pasangan yang nikah secara diam-diam, tapi banyak juga orang tua kita yang nikahnya dulu sah secara agama tapi belum sempat dicatatkan secara hukum, dan itu bisa menjadi masalah sekarang. Sekarang kita bahas lebih spesifik ya, apa sih alasan hukumnya yang sah buat ajukan isbat nikah. Itu sudah dijelaskan langsung dalam kompilasi hukum Islam. Ada 5 alasan utama, semuanya satu, sah, yaitu yang pertama melakukan pembuktian perkawinan kalau suami istri berselisih. Yang kedua, karena dokumen nikah hilang dan tidak tercatat di KUA. Yang ketiga, nikah dilakukan sebelum tahun 1974 di mana belum ada undang-undang perkawinan. Yang keempat, untuk kepentingan anak, contohnya bikin akte kelahiran, warisan, atau wali nikah. Yang kelima, urusan hukum lainnya seperti pembagian harta bersama atau tunjangan kalau kamu ada salah satu di situasi itu. Jangan sampai ditunda-tunda lagi ya. Langsung aja ajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Gimana sih cara mengajukan isbat nikah? Tenang, gampang kok. Langkah pertama adalah kamu ajukan permohonan ke pengadilan agama di tempat domisili kamu tinggal. Langkah kedua, siapkan dokumen-dokumen ini, yaitu surat permohonan isbat nikah, fotokopi KTP dan kartu keluarga, kalau ada fotokopi buku nikah. Yang ketiga, surat keterangan dari RT RW, fotokopi akte kelahiran anak kalau sudah punya anak. Langkah ketiga, daftar perkara di pengadilan. Nanti kamu juga bakal dikasih jadwal sidang. Langkah keempat, saat sidang biasanya hakim akan tanya, kapan nikahnya, siapa saksinya, dan apakah ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kalau semua berjalan lancar, datanya valid, akan mengabulkan permohonan kamu dan menerbitkan penetapan isbat nikah. Setelah itu kamu tinggal ke KUA buat daftar nikahnya dan terbitlah buku nikah resmi dari negara. Yeay, nikah kamu sah secara agama dan sekarang juga sah secara hukum negara. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang isbat nikah. Ingat ya, nikah itu nggak cukup cuman sah secara agama, tapi juga harus dicatat secara negara biar punya kekuatan hukum. Bukan cuma
buat suami istri, tapi juga penting buat lindungi hak anak, warisan, dan urusan perdata lainnya. Kalau kamu atau orang tuamu belum catat nikahnya secara hukum, langsung ajukan isbat nikah ke pengadilan agama ya. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar hukum keluarga, langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sebagai closing quote, pernikahan tanpa pencatatan ibaratkan rumah tanpa fondasi hukum. Bisa berdiri, tapi rapuh jika diuji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kamu ya, supaya makin melek hukum. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam!